Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang saya hormati, melanjutkan kuliah terdahulu, kita melanjutkan masih pada tema yang serumpun tentang transaksi berjalan dan neraca pembayaran Indonesia. Nah, pada sesi terdahulu kita sudah mulai memahami bahwa Bank Indonesia melakukan pencatatan secara terus-menerus, rutin, kemudian mempublikasikannya setiap 3 bulan, apa yang disebut dengan neraca transaksi berjalan. Itu sebenarnya terdiri dari 4 neraca: barang, jasa-jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Nah, di publikasi yang sama, Bank Indonesia juga mengumumkan atau memperlihatkan catatannya tentang apa yang disebut dengan transaksi modal. Beda ya. Jadi yang tadi transaksi berjalan, yang kedua ini namanya transaksi modal. Transaksi modal itu merupakan catatan tentang yang sama, catatan tentang transaksi penduduk Indonesia dengan non-penduduk yang sifatnya transfer, tetapi transfer tersebut terkait dengan aset tetap, aktiva tetap ya. Jadi kalau kita menerima transfer aktiva tetap, beda loh dengan membeli. Kalau membeli kan kita menerima barang, kita bayar. Kalau kita mengirim barang, kita menerima duit atau bisa namanya ekspor. Yang satunya impor. Ini tidak, kita menerima atau mengirim barang atau uang yang dipastikan untuk diberikan kepada barang tetap ya, tanpa ada kewajiban lain-lain, itu disebut transaksi modal. Misalnya hibah berupa investasi tetap. Selain transaksi modal, ada lagi satu jenis transaksi namanya transaksi finansial. Jadi transaksi berjalan itu jual beli barang dan jasa, transaksi modal transfer dalam kerangka aktiva tetap. Jadi bisa aktiva tetapnya, bisa uang untuk aktiva tetap ya. Lalu ada satu jenis transfer finansial, berarti uang ya. Uang itu ya, saudara harus mengartikannya secara luas, artinya rekening dan sebagainya, uang devisa yang berakibat pada perubahan kepemilikan atas aset tersebut. Nah, misalnya orang investasi, kan gitu toh, atau orang utang piutang, itu disebut dengan transaksi finansial. Nanti insya Allah akan jelas sendiri di slide berikut. Tapi bayangkan dulu bahwa ada transaksi berjalan, itu adalah transaksi jual beli barang dan jasa, ada transaksi modal, itu dalam rangka transfer terkait aktiva tetap, lalu ada transaksi finansial terkait dengan transfer modal finansial, tetapi berakibat kepada hak dan kewajiban. Nah, mari kita pahami dulu kata-kata itu. Nah, terkait modal finansial, ini kan ada yang milik penduduk Indonesia, ada yang milik penduduk asing. Nah, kalau ekspor impor mudah nih. Kita jual barang ekspor, kita dapat duit bisa selesai, close kan? Nah, begitu juga kalau kita impor, kita dapat barang, kirim devisa. Nah, kalau transfer finansial ini kan si pemilik transfer finansial itu melekat, misalnya milik penduduk Indonesia ya milik penduduk Indonesia, milik asingnya milik asing. Berarti umpama saya sebagai pemilik aset finansial yang cukup besar, saya investasi di Malaysia, ya kan? Tapi kan bisa saja saya 1-2 tahun kalau saya kembali kan duit saya ke sini. Apalagi kalau investasi saya adalah dalam surat berharga di Malaysia. Kan bisa saya naruh setengah tahun atau 1 bulan, duit itu kembali. Sehingga harus ada catatan tentang penduduk Indonesia seperti saya yang memiliki modal finansial yang keluar masuk negeri saya sendiri. Nah, tujuannya kan kemana-mana. Nah, semua kepemilikan aset finansial milik penduduk Indonesia yang bersifat keluar masuk itu oleh Bank Indonesia disebut sebagai aset, sebagai catatan ya. Nah, sebaliknya ada penduduk luar Indonesia, sebutlah seorang di Singapura sana, ya dia bisa masuk ke sini kan, bisa keluar lagi juga. Hari ini dia beli SBN, sebulan kemudian dia jual.
Nah, semua orang-orang yang seperti itu, baik orang per orang maupun korporasi ataupun lembaga pemerintah di negara lain yang non penduduk itu disebut dengan kewajiban. Nah, dia kan keluar masuk juga. Jadi hati-hati ini lebih lebih sedikit lebih lebih apa ya? Lebih kompleks dibandingkan ekspor impor. Karena si pemilik aset finansial Indonesia itu bisa keluar masuk Indonesia. Si pemilik aset asing yang disebut kewajiban. Jadi kadang-kadang kata kewajibannya agak agak ini ya, sebutannya kan liquidity itu sebenarnya. Nah, secara bersama-sama dicatat seberapa banyak modal finansial penduduk Indonesia yang keluar masuk pada 1 tahun dan seberapa banyak modal finansial asing yang keluar masuk 1 tahun di Indonesia. Itu disebut transaksi finansial. Nah, tetapi karena tadi, bukan tetapi ya, tadi transaksi modal itu tidak besar jumlahnya untuk kasus Indonesia. Jarang kan ada kirim-mengirim terkait dengan aktiva tetap. Sehingga BI kadang menyebutnya jadi satu, transaksi modal dan transaksi finansial. Kita lihat contoh untuk transaksi modal. Memang kecil masih. Jadi selama tahun 2019 kalau menurut gambar ini, Indonesia menerima transfer masuk berupa aktiva tetap atau berupa uang yang dalam klausalnya memang akan diberikan aktiva tetap senilai 39 juta dolar. Ini kemungkinan besar berupa hibah ya biasanya. Nah, pada tahun-tahun tertentu di masa lalu 2006, 2007 itu kan sempat besar tuh. Ingat, pada waktu itu ada apa coba? 2005 kan ada tsunami kan, sehingga itu banyak hibah-hibah terkait aktiva tetap ke Indonesia, makanya gede. Nah, secara pencatatan transaksi modal yang Indonesia keluar nihil ya, nol ya, itu garisnya oranye itu Mbak Dewi, itu dilandai nol semua. Mungkin ada kecil tapi nol jadi. Jadi untuk transaksi modal sekali lagi transfer berupa aktiva tetap atau berupa uang yang seketika diberikan aktiva tetap atau penghapusan utang, bisa juga penghapusan utang yang sifatnya adalah dikompensasi dengan aktiva tetap itu nihil yang ke sini. Nah, kecil ya itu transaksi modal. Karena itu setelah ini kita tidak bahas lagi transaksi modalnya, kita bahas transaksi finansial. Nah, transaksi finansial kembali diingat-ingat ada yang disebut aset, ada yang disebut kewajiban. Yang biru itu adalah aset. Kalau aset itu berarti milik penduduk Indonesia. Yang orange adalah kewajiban milik penduduk asing. Nah, menarik ini. Penduduk Indonesia itu melakukan investasi atau memberi utang piutang kepada pihak asing atau ke negara asing, ke negara lain Indonesia, maka secara pencatatan di Indonesia duitnya keluar. Gitu ya. Makanya biru itu negatif. Di bawah kanan 2019. Nah, negatif 14.536.000 ya. Jadi 14.536 juta dolar. Kurang lebih 14,53 miliar dolar. Tapi itu neto. Apa maksudnya neto? Nanti akan jelas bahwa neto itu artinya yang biru itu sebenarnya terdiri dari keluar dan masuk. Ya, pada tahun 2019 itu penduduk Indonesia ya bolak-balik, namanya beli saham tuh bisa mingguan, bisa harian, bisa bulanan kan, beli obligasi itu. Jadi yang biru, yang paling kanan ditunjuk yang Mbak Dia, yang 14,53 miliar dolar itu sebenarnya neto pada 1 tahun itu penduduk Indonesia melakukan investasi dan utang piutang keluar secara neto begitu. Jadi mungkin keluarnya lebih, tapi ada yang masuk kan, ada yang kembali. Itu netonya. Begitu juga dengan oranye yang 51,18 miliar dolar di atas. Itu neto keluar masuknya duit asing, devisa terkait transaksi finansial di Indonesia. Saya dibayangkan ya, bahwa yang kewajiban itu sekali tempo penduduk asing itu beli SBN. Dalam 3 bulan kemudian dia jual. Nah, kejadian itu kan tiap hari ada yang masuk dan keluar. Yang oranye itu adalah neto keluar masuk selama 1 tahun. Neto itu saldo ya. Berarti selama tahun 2019 itu neto duit asing yang ada di Indonesia terkait dengan transaksi finansial sebesar 51,19 miliar dolar. Ya,
bisa diimajinasikan ya bahwa itu tahun depan bisa keluar gitu loh. Bisa juga bertambah. Nah, sejauh ini kalau kita lihat yang oranye dulu, itu berarti hampir tiap tahun Indonesia itu secara neto, secara bersih, itu lebih banyak duit duit asing. Saya sebut duit asing ini untuk konteks ini aja ya, jangan dibawa ke transaksi lain. Oh, ini transaksi finansial, jadi devisa, duit asing yang masuk, yang ke sini mau investasi langsung, mau investasi surat-surat berharga, mau naruh di bank disebut macam-macam, itu bersifat neto terus-menerus tiap tahun masuk ya. Orangnya ya Mbak Dwi. Tidak pernah selama berapa tahun itu, 15 tahun selalu secara neto masuk. Nah, mungkin bisa dibayangkan pada bulan April ini tadi sampai bahkan sampai Mei itu pernah baca di media tuh, aduh asing keluar, ya toh. Nah, keluar ya mungkin selama 1-2 bulan itu. Nanti kita mau tahu 2020 secara total dia keluar tidak. Dalam kejadian bulan April, seandainya gambar grafik itu bulanan, yang oranye ini ke bawah loh, negatif loh. Tapi kan ini bicara sepanjang tahun. Kita belum tahu 2020. Yang jelas belum selama 15 tahun terakhir selalu duit asing itu lebih banyak masuknya. Nah, begitu juga dengan duit penduduk Indonesia kan, yang biru. Nah, cuma menarik pada tahun 2016 ada kejadian di mana 2016 ya ditunjuk Mbak 2016 yang biru itu berarti beberapa modal Indonesia itu balik kampung gitu kan kira-kira gitu tuh kembali secara neto. Nah, mari kita lanjut. Ini memang sedikit memerlukan perhatian ya, terutama buat kawan-kawan yang belum akrab. Nanti kalau bisa setelah kuliah ini dilihat-lihat lagi slide-nya. Nah, berarti dengan cara begitu, khusus transaksi finansial, transaksi modal tidak kita bahas, itu ada macam-macam cara untuk melihatnya. Saudara bisa melihat tutup mata, hanya membayangkan soal duit keluar dan masuk, tanpa membedakan itu miliknya orang asing atau milik orang Indonesia yang keluar masuk, kan bisa begitu. Jadi total keseluruhan terkait dengan transaksi finansial, berapa masuk, berapa keluar. Itu satu cara ya. Nah, tadi sudah kita perlihatkan, itu sebenarnya bersifat neto tadi. Nah, bisa juga kita menelusuri yang milik asing keluar masuknya bagaimana, yang milik Indonesia keluar masuknya bagaimana. Benar kan? Dua. Nah, yang ketiga kita punya informasi, dan dulu sudah pernah kita bahas secara sepintas, dan ini kita tekankan kembali, pada waktu kita membicarakan neraca pendapatan primer, kan kita mengenal 4 jenis transaksi finansial kan, ada investasi langsung, ada investasi portofolio, ada derivatif finansial, dan ada investasi lainnya. Yang derivatif finansial tidak terlalu besar, yang besar investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya. Nah, pada masing-masing jenis itu, si penduduk Indonesia maupun penduduk asing itu melakukan kegiatan. Berarti kita bisa menelusuri dalam investasi langsung, perilaku aset bagaimana. Maksudnya, orang Indonesia yang investasi langsung ke luar negeri itu arusnya bagaimana tiap tahun. Bisa juga kita melihat investasi langsung dari sisi si pihak asing yang disebut kewajiban. Berapa dia masuk, apakah dia pernah keluar, jangan salah loh, biar berinvestasi langsung itu berupa pabrik, berupa kepemilikan saham untuk ikut mengelola, mendirikan perusahaan baru, bukan berarti dia tidak bisa keluar kan, bisa dia. Beberapa dulu pernah kejadian, beberapa pabrik sepatu itu pindah ke negara lain misalnya, kan berarti kan dia tercatat keluar. Apalagi yang disebut dengan jenis kedua, investasi portofolio, kan itu lebih mudah lagi keluar masuknya. Bisa hitungan jam bahkan hari. Nah, berarti kita bisa menelusuri dari 4 jenis itu, masing-masing bagaimana perilakunya. Nah, bisa juga kita melakukan penggabungan. Nah, sekali lagi mohon perhatiannya, ini buat yang tidak terbiasa, ini ada beberapa variasinya banyak. Nah, karena itu saya kasih contoh saja, dan saudara bisa mengembangkan sendiri dari data ini. Nah, misal kita variasinya adalah menyoroti pada 3 jenis tadi. Sebenarnya 4 kan, tapi kita perhatikan 3 jenisnya. Investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya. Langsung, saya berulang-ulang tidak bosan-bosan mengatakan, itu orang bisa buat perusahaan baru, bisa membeli perusahaan di Indonesia, bisa mengembangkan perusahaannya yang ada di sini, nambahin modal, bisa membeli saham, kemudian untuk ikut mengelola.
Itu namanya foreign direct investment, investasi langsung. Jenis kedua adalah investasi portofolio. Pihak asing masuk ke sini, ya toh, untuk membeli surat berharga, baik itu saham ataupun itu obligasi. Obligasi itu ada obligasi negara yang kita biasa kenal dengan SBN, surat berharga negara, ataupun obligasi atau surat utang pihak swasta. Nah, ada juga investasi yang sifatnya menempatkan uang di lembaga keuangan Indonesia di bank. Itu disebut investasi lainnya. Nah, dengan hal yang sama, orang Indonesia juga melakukan ke luar negeri. Jangan beranggapan bahwa orang Indonesia ini miskin semua ya. Yang miskin sangat banyak, yang kaya cukup banyak, ya, terutama secara uang. Nah, maka kita bisa lalu membuat apa namanya pengamatan, dan dalam hal ini menyediakan datanya tentang investasi langsung yang biru ya. Nah, yang biru itu yang paling kanan ada angka berapa itu Mbak Dwi? 20,14 miliar dolar. 20.145 juta dolar. Itu biru itu adalah saldo investasi langsung. Maksudnya begini, itu adalah neto dari orang asing yang masuk sini investasi langsung dikurangi orang Indonesia yang investasi di luar negeri. Gitu ya. Kita masih surplus. Jadi lebih banyak orang asing yang investasi di sini secara investasi langsung daripada orang Indonesia yang investasi langsung di luar negeri. Nah, begitu juga dengan yang orangnya itu investasi portofolio. Berarti adalah pihak asing yang investasi dalam surat berharga negara di Indonesia dikurangi dengan ya toh, pihak Indonesia yang melakukan investasi portofolio di asing. Juga masih surplus ya 21,685. Oh, ini salah ini grafiknya, mohon maaf belum dipindah ini. Salah besar ini, nanti biar diganti sama Mbak Dwi. Nah, harusnya yang abu-abu itu bukan itu datanya, itu data yang salah. Data yang salah. Maaf, siapa tahu di berikutnya ada. Sebentar. Kalau yang tahu data sekali lihat udah tahu salah itu. Ya, itu salah. Nanti kalau angkanya diralat ya, angkanya diralat Mbak Dwi ya. Nanti kita ganti slide yang lebih benar bahwa ini ada kesalahan memasukkan data. Yang abu-abu itu data investasi lainnya itu aset. Harusnya yang kewajiban juga ke atas 3. Jadi total dari investasi langsung, investasi lainnya dapat kuning. Nah, sementara di skip dulu untuk data ini. Tapi konsepnya adalah 3 biji neraca tersebut. Nah, mari kita lihat masing-masingnya di investasi langsung. Jadi tadi investasi langsung yang di slide sebelumnya, di investasi, di tempatmu sudah benar nggak datanya? 52 tadi? Enggak ya, 36 juga yang tayang. Yang slide sebelumnya tadi. Yang kuning 36 apa berapa? 36 ya. Nah, itu contoh slide yang salah. Kesalahannya sederhana karena yang abu-abunya salah angka, jadi salah semua. Oke ya. Kemudian investasi langsung. Di investasi langsung itu kan ada aset yang masuk. Berarti aset itu berarti penduduk Indonesia yang investasi ke luar negeri. Sudah disorot ya, Mbak Rama ya. Nah, itu biru. Berarti orang Indonesia yang investasi langsung ke luar negeri pada tahun 2019 nilainya adalah 4.437 juta. Jadi 4,43 miliar. Pada tahun 2019, pihak asing yang investasi langsung ke Indonesia sebanyak 24,58 miliar. Maka neraca mencatat netonya 20,14 miliar. Ya, itu kalau melihat investasi langsung. Sedangkan investasi portofolio di slide berikut itu aset. Nah, ini unik di tahun 2019 ini. Nah, logikanya kan kalau orang Indonesia investasi ke luar negeri kan dia keluar, tapi pada 2019 ini sebagian investor Indonesia di luar negeri itu pulang kandang. Nah, sehingga netonya 411. Selalu catatan negara itu adalah bersifat keseluruhan penduduk. Pelakunya banyak, ya kan? Ada sebagian penduduk Indonesia yang selama 2019 tetap investasi ke luar negeri, ada yang balik ke Indonesia.
netonya 411. Biasanya netonya sukanya negatif kan, karena lebih banyak investasi keluar. Tetapi pada tahun 2014, pada tahun 2016 itu sempat pulang kampung kan secara neto. Sedangkan yang oranye ya toh, itu adalah modal asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka investasi portofolio. Saya ulangi ya, surat berharga ya, tetap menunjukkan tren selalu masuk. Sekalipun ada tahun-tahun dia yang mengalami penurunan. Nah, kita belum tahu 2020 ini. Ada kejadian menarik. Selama Januari sampai Maret, itu luar biasa, harus masuk, tetap kayak biasanya. Selama April dan Mei ini, pulang kandang, tapi mereka yang pulang kandang, bukan kita yang pulang kandang ya. Nah, sehingga kita belum tahu neto 2020 ini nanti. Apakah yang oranye itu bisa mencapai negatif untuk pertama kalinya selama belasan tahun, atau hanya turun menjadi rendah ya, seperti 2011 atau 2013. Itu portofolio. Nah, portofolio itu sekali lagi adalah berbentuk saham, berbentuk obligasi. Obligasi itu surat utang. Surat utang itu bisa surat utang negara, SBN, bisa juga surat utang korporasi, kan? Telkomsel, Indosat, atau seperti yang kemarin pernah ramai itu yang Dunia Teks dan Tekstek itu perusahaan grup tekstil itu juga mengeluarkan obligasi, surat utang. Berikutnya ada yang disebut derivatif finansial. Saya sendiri derivatif finansial ini masih belum terlalu fix ya. Tetapi BI sudah mulai melakukan pencatatan selama beberapa tahun terakhir ini dengan data mundur. Jadi rupanya ada jenis transaksi finansial yang disebut derivatif. Ya. Mungkin ini terkait dengan NDF, ada pertukaran kurs secara derivatif, ada pembelian barang-barang derivatif dicatat. Nah, sejauh ini nilainya ya fluktuasi tapi tidak besar. Terakhir 2019 surplus 179 juta dolar. Nah, yang jadi sorotan adalah yang berikutnya juga, yang disebut dengan investasi lainnya. Investasi lainnya itu antara lain orang asing yang masuk ke sini naruh duit di lembaga keuangan atau utang dagang, utang supplier gitu loh, semacam itu kan, ada utang piutang terkait dagang, itu masuk investasi lainnya. Dan jangan lupa sama kejadiannya, kalau yang biru ya toh, itu berarti orang Indonesia berutang piutang, ya berutang piutang atau berinvestasi itu negatif, berarti keluar kan secara catatan. Nah, sementara pihak asing positif 6.163 itu berarti masuk ke sini ke Indonesia. Nah, itu disebut investasi lainnya. Nah, mari kita satukan lagi dengan cara berbeda. Bagaimana kalau kita mengumpulkan saja investasi langsung, portofolio, investasi lainnya, tapi khusus punya orang Indonesia. Nah, ini contoh-contoh. Saya ulangi lagi, slide-slide ini contoh-contoh menganalisis berbagai data tadi. Kalau disatukan, itu kita bisa melihat investasi langsung yang biru, investasi portofolio yang biru, yang abu-abu investasi lainnya. Tapi semua ini adalah keluar masuknya duit orang Indonesia ya. Maka yang kuning itu adalah totalnya. Selama tahun 2019, duit orang Indonesia yang keluar, tapi saya harus paham ya, keluar ini bisa kembali, beda dengan ekspor impor ya. Nah, itu nilainya 15,54 miliar dolar. Ya, mungkin sebagai selingan, saudara-saudara bisa membayangkan orang Indonesia ini yang kaya banyak kan. Ya, yang keluar masuk ini kan, kalau tidak orang, korporasi kaya kan, 15,54 miliar dolar. Yaitu yang keluar masuk tahun itu. Kalau totalnya nanti kita akan belajar besok. Itu hanya selama 2019 dan seterusnya. Pernah pulang kampung tahun 2016 ya, itu 15.311 juta. Nah, tapi tahun itu saja secara total pulang kampung. Nah, dengan cara yang sama kita juga mau tahu duit asing yang masuk ke sini, yang milik orang asing bagaimana. Nah, di slide berikut, sama cara melihatnya. Ada investasi langsung, ada investasi portofolio, ada investasi lainnya. Tapi sekali ini data adalah tentang milik orang asing. Gitu ya Mbak Rama ya. Maka yang biru itu menunjukkan investasi langsung milik asing yang neto masuk ke sini. Yang oranye menunjukkan investasi portofolio yang masuk ke sini selama 2019. Yang abu-abu menunjukkan investasi lainnya milik orang asing, disebut kewajiban ya, yang masuk sini. Totalnya yang masuk
52 miliar. Agak sedikit berbeda dengan angka 51, berapa miliar. Memang dalam pencatatan-pencatatan ini karena tadi ada transaksi derivatif, lalu ada transaksi yang tidak dimasukkan ke dalam masing-masing, tapi selisihnya tidak jauh. Secara prinsip kita bisa pegang ini. Bisa pegang ini. Nah, kurang lebih begitu. Maka kalau kita simpulkan sementara, sebelum nanti besok kita lanjutkan dengan neraca yang lebih besar, modal finansial milik asing atau non-penduduk, ini tolong dilekatkan dulu, karena sering nanti keluar dalam kuliah-kuliah berikutnya juga disebut kewajiban, ya, disebut kewajiban, ya. Likuiditas, liquidity. Nah, itu cenderung masuk ke Indonesia. Ya, nilainya memang berfluktuasi. Berarti kan modal finansial milik asing yang masuk ke Indonesia itu berfluktuasi tiap tahun itu menambah devisa. Jadi bisa saja kita punya devisa banyak, kan gitu nih nanti cerita besoknya. Tapi sebetulnya itu bukan hasil ekspor impor, tetapi adalah titipan orang asing ke Indonesia yang titip bisa lewat surat berharga maupun investasi langsung. Nah, arus masuk yang begini ini kan harus dibalas jasa. Orang harus dibalas jasa atas transaksi finansialnya. Yang keluar ini memang pembahasannya unik dan neracanya. Kita membahas lebih dulu balas jasanya kan. Ingat di kuliah kita tentang neraca pendapatan primer yang Mbak Dwi. Di situ kan kita mencatat bahwa ada balas jasa terhadap investasi yang di Indonesia. Nah, sekarang ini kita membahas arus investasinya. Nah, maka kalau banyak masuk berarti kita juga punya kewajiban untuk membayar bunga dan keuntungan. Gitu toh? Itu mengurangi devisa. Tapi jangan lupa, orang Indonesia tadi kan punya aset, ya enggak? Yang juga melakukan investasi di luar. Itu juga dapat imbal jasa juga, bunga dan keuntungan. Nah, kita dulu pada waktu neraca pendapatan primer sudah belajar. Ketika dibandingkan, tetap lebih banyak kita membayar dibandingkan menerima. Nah, semacam itu ya. Nanti semua transaksi neraca ini digabungkan besok. Jadi transaksi berjalan, transaksi modal, transaksi finansial, itu yang disebut sebagai neraca pembayaran. Ya, ini dikunyah-kunyah dulu. Saya mengakui ini termasuk kuliah yang masih agak, buat yang kawan-kawan tidak terbiasa dengan angka-angka ekonomi, mungkin harus sedikit perhatian terhadap contoh-contoh. Nanti diperiksa lagi, itu masing-masing slide tadi seperti apa, gitu kelihatannya. Tapi yang penting ide dasarnya adalah kita hari ini ingin membicarakan keluar masuknya uang devisa ke Indonesia, ya toh, yang disebut terkait dengan transaksi finansial, bukan jual beli barang dan jasa. Itu intinya. Jadi bisa investasi, bisa utang piutang. Dan masukin di kepala juga orang Indonesia tidak semuanya miskin, ada yang kaya juga. Sehingga kita juga melakukan investasi dan memberi utang kepada pihak lain di luar sana. Karena itu perlu neraca. Nah, macam itu. Begitu, kalau masih pusing juga nanti bisa tanya di WhatsApp. Nah, nanti kita jawab pelan-pelan dan besok mungkin akan saya ulangi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.